Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih. Wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim, amma ba'd. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi virtual untuk saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling ingat-ingatkan di antara kita untuk kebaikan. Saya mau menyampaikan bahan presentasi. Gimana nih? Oke, sampun Mbak Nun, mangga. Aku udah bisa ya? Bisa. Oke. Belum keluar? Bisa di share screen ini. Iya, di share screen. Nah ini oke, sudah keluar. Tadi disable. Oke. Nah. Bentar. Oke. Terima kasih. Jadi ini topik bahasan kita bukan tausiah tapi bahasan bersama lah. Gimana caranya kita bisa mengelola aset strategis umat, dalam hal ini adalah wakaf. Pertama tentu kita harus bersyukur dan terus menumbuhkan rasa kecintaan kita dan kebanggaan kita menjadi orang Indonesia dan menjadi Muslim. Kenapa kita harus cinta dan bangga? Ini karena kecintaan dan kebanggaan itu bisa memperkuat kesetiaan kita. Baik kesetiaan sebagai bangsa, kesetiaan sebagai Muslim, maupun juga kesetiaan terhadap suami atau istri kita. Ya, itu kalau kecintaan dan kebanggaan itu kuat. Tapi kalau kita sendiri tidak punya cinta terhadap istri atau suami kita, ya kita tidak perlu. Kesetiaannya lemah biasanya. Demikian juga kalau istri dan suami kita tidak bisa dibanggakan, itu pun juga kesetiaannya lemah. Oleh karena itu, saya kira rumus dasarnya dengan cinta dan kebanggaan itu, insya Allah baik dalam skala sebagai bangsa maupun skala sebagai umat, itu akan tambah setia kita. Dan kesetiaan itulah rumus sejati di dalam mengelola suatu organisasi, rumah tangga, dan seterusnya. Tesis dasarnya sih ini, ya. Jadi barang siapa yang bersyukur, ya maka Allah akan menambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ilmunya Pak Mayudin, lam yang ada di sini, yang ada di la azidannakum, lamnya ini lam ditakkid. Maknanya adalah sungguh-sungguh atau benar-benar. Hampir pasti kalau dalam bahasa yang lebih simpel. Agak berbeda dengan lam yang ada di la'alakum tattaqun. Ya, lam di sini, lam di la'alakum tattaqun ini, la'alanya ini, lamnya ini adalah lam litamani. Ya, masih dalam konteks mudah-mudahan. Oleh karena itu, kalau orang berpuasa supaya jadi bertakwa, ini ikhtiarnya jauh lebih besar karena masih kategorinya kategori mudah-mudahan. Tapi kalau lamnya la-azidannakum, ya dalam konteks bersyukur itu hampir pasti. Oleh karena itu, kenapa bersyukur ini kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Ibu-ibu dan bapak sekalian, mengapa kita harus cinta dan bangga? Ini beberapa kali saya sampaikan di beberapa forum. Ya, jadi salah satu tanda dari cinta itu ada rasa memiliki, ownership itu. Jadi kalau kita mencintai seseorang, berarti orang itu bagian dari kepemilikan kita. Kita mencintai terhadap barang, maka barang itu adalah bagian dari kepemilikan kita. Namun sayangnya, rasa memiliki itu bisa turun begini. Itu. Oleh karena itu tugas kita adalah gimana caranya rasa memiliki tidak turun, tapi bisa naik. Ya. Salah satu contoh kenapa rasa memiliki itu bisa turun, contoh paling gampang adalah urusan keluarga. Dulu awal-awal menikah, cintanya bukan main.
luar biasa, rasa memilikinya luar biasa. Tetapi fungsi waktu dia jadi itu terabaikan. Gak apa-apa gitu. Begitu. Artinya rasa memiliki itu bisa turun, bahkan bisa hilang, bahkan akhirnya dibuang. Nah, pertanyaannya adalah gimana apa yang kita miliki itu bisa tahan lama. Ternyata salah satu di antara cara adalah yang kita miliki itu harus punya prestasi bagus. Harus berprestasi. Prestasi itu makna yang lain punya makna. Ya, kalau yang kita miliki itu tidak punya makna, maka itu kita reject, kita buang aja. Kalau gunanya, buangan barang ini. Gitu. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, Indonesia yang kita miliki, umat yang kita miliki ini harus kita kelola, kita dorong betul sehingga punya prestasi. Kalau punya prestasi, maka akan baik itu. Akan menjadi semakin kuat. Contoh yang paling simpel, in case ITS itu tidak ada prestasinya, gampangannya tidak pakai ITS juga tidak apa-apa. Tapi karena ITS ini semakin berprestasi, rasa memiliki kita akan semakin kuat. Jadi ada hubungan korelasi yang kuat antara prestasi dengan rasa memiliki itu. Saya kira sekarang ini saatnya kita itu memaknai isyarat, ya, sinyal. Ini ada pepatah dalam bahasa Arab, al-alim yakfi bil isyarah, wal-laim la yakfi walau bil hijarah. Orang yang cerdas, orang yang alim itu dengan bahasa isyarat aja paham. Tetapi orang yang lalim atau bahasanya tidak cerdas, itu dilempar batu pun dia tidak paham. Nah, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat baik untuk mempelajari isyarat itu. Dalam bahasa elektro barangkali sinyal. Apa makna sinyal yang sekarang dalam bahasa agamanya ayat? Ya. Oleh karena itu, saya kira saatnya yang paling tepat, ya, yang semua sekarang mengalami ini, apa hikmah di balik COVID-19 ini? Ya. Dan kenapa kita harus bergeser how to growth menjadi how to survive? Karena realitasnya seperti itu. Dan siapa yang akan menjadi pemenang berikutnya? Yang akan menjadi pemenang berikutnya adalah siapa yang recovery-nya paling cepat. Jadi ibarat orang sekarang itu semuanya sedang sakit. Negara manapun semuanya sedang sakit. Di-reset semua, disuruh istirahat semua. Dibongkar semua tatanannya. Maka bagi orang yang semuanya sedang sakit, maka siapa yang bisa keluar rumah sakit dalam keadaan sehat terlebih dulu, maka dia bisa beraktivitas lebih dulu. Kalau dia bisa beraktivitas lebih dulu, maka dia akan take lead, akan menjadi leader. Tetapi kalau habis recovery itu masih leye-leye, kesot begitu, enggak bergerak, ya saya kira itu dia nanti akan semakin terbelakang. Oleh karena itu hikmah terbaik dari COVID ini adalah memaksa kita untuk berpikir ulang, berpikir ke depan, demikian dan seterusnya. Sebagai bagian yang sama-sama panjenengan pirsa, pertanyaan-pertanyaan mendasar kapan ini akan berakhir? Ini yang harus bagian terus harus kita ikhtiarkan. Sekarang atau hari kemarin itu sudah 13.600-an. Akan naik terus. Wallahu alam sampai kapan? Nah, persoalan dasarnya kalau kita di lapangan, penambahan pasien baru COVID-nya ini dibanding dengan penambahan jumlah bed baru ini tidak sebanding. Pasien baru itu setiap hari tambahannya kira-kira 400-an, 300 sampai 400. Berapa bed yang ditambahkan? Padahal setiap satu bed itu akan diokupansi oleh orang itu paling tidak 14 hari sebagai masa isolasi. Oleh karena itu, ini persoalan tersendiri yang luar biasa, sehingga karena keterbatasan bed itulah orang didorong untuk isolasi mandiri. Kalau rumahnya besar, isolasi mandiri itu bisa. Tapi kalau rumahnya bertumpuk-tumpuk, satu keluarga numpuk di situ, gimana ceritanya mau isolasi mandiri? Sehingga potensi menjadi carrier itu akan semakin besar. Sayangnya, ibu-ibu dan bapak sekalian, kita masih sering menjumpai yang namanya asymmetric policy, kebijakan-kebijakan yang asimetris. Kebijakan yang satu dan yang lain saling bertabrakan, dan seterusnya. Dan pendekatannya pun juga pendekatan belum sistemik. Akibatnya apa? Akibatnya memungkinkan untuk lamanya pandemi,
dan meningkatkan mortality rate serta dampak ikutannya yang luar biasa. Khusus Surabaya ini sangat mengkhawatirkan. Panjenengan pirsa semua bahwa mortality rate di Surabaya itu 11-12%. Itu. Ini tertinggi. Nasional kira-kira 7-8%. Oleh karena itu, ini kita harus waspada betul ya, untuk kita saling bantu-membantu, ingat-ingatkan agar tidak terus bertambah. Dari situlah maka kontribusi umat harus terus ditingkatkan. Kita semua harus punya kontribusi sebesar, sekecil apapun kita harus berkontribusi. Bahkan beberapa hari yang lalu Pak Presiden minta pada bulan Mei ini harus turun dengan cara apapun. Beliau minta ini, statement ini pada saat kira-kira sekitar 300-an tambahan hari itu. Ya, oleh karena itu beliau berani meminta supaya Mei ini turun terus. Gitu. Jawaban saya, guyonan saya, gampang cara menurunkan persentase atau tambahan itu. Gak usah dicek, gak usah dites, gak usah pakai PCR, nanti kan mesti turun. Itu. Tapi kalau pakai PCR mesti naik itu. Oleh karena itu, ini case real yang ada di lapangan yang luar biasa. Oleh karena itu, ini kemarin juga saya sampaikan, saya share bersama-sama Pak Rektor, COVID-19 ini jadikan sebagai pembelajaran. Memaksa kita untuk memahami bahwa manusia itu sejatinya lemah. Kita semua itu lemah, gak bisa apa-apa jenjani. Itu. Dan melakukan perubahan. Kalau kita sudah merasa lemah, maka kita harus melakukan perubahan. Itu. Mata ujian yang sekarang diuji itu adalah kekuatan dari sistem, ketahanan dari sistem, baik sistem sosial, ekonomi, demikian dan seterusnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin memperkuat mengetahui kekuatan sistem, maka harus dites dulu. Tesnya itu bisa destruktif, bisa non-destruktif, tapi intinya harus dites. Yang kedua, kalau kita pelajari, ini individualisme, egoisme itu rapuh sebenarnya, rapuh. Dan justru ikatan sosial itu atau social cohesiveness ini yang sangat kuat. Sehingga kita harus melakukan transformasi dari saya menjadi kami menjadi kita. Apa yang saya miliki itu jauh lebih kecil dari apa yang saya tidak miliki. Apa yang saya ketahui jauh lebih kecil dari yang saya tidak ketahui. Oleh karena itu, tidak ada rumus atau tempat saya itu tidak ada. Yang ada adalah kita. Karena kekuatan itu ada di kita, bukan di saya. Sehingga transformasi mindset ini harus kita rombak. Yang ketiga, yaitu kita perkokoh hubungan supply and demand, mutually principles. Gitu. Jadi jangan menganggap orang itu karena posisi sosialnya itu rendah, maka kita rendahkan. Yang ada yang ditinggi kita tinggikan. Meskipun ada kaidah orang memberi itu jauh lebih bagus daripada orang meminta. Karena memang skemanya kan memberi, menerima, meminta, dan yang paling ujung, paling bawah adalah meminta-minta. Semuanya kita berusaha untuk memberi, tetapi dalam konteks sosial, tidak mungkin semuanya hanya memberi, pasti ada salingnya. Ya, kalau kita pelajari kaidahnya Stephen Covey, itu kan yang paling bawah itu kan dependent, habis itu naik independent. Tetapi independen mandiri itu bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah interdependent, yaitu saling melengkapi, saling menyempurnakan. Sekali lagi, hubungan supply and demand harus kita perkuat. Begitu ini terganggu, maka goyah. Kalau panjenengan baca salah satu hadis yang menarik, salah satu tanda dari akhir zaman, itu kan diceritakan di hadis itu, ada orang yang membawa zakat emas, keliling untuk mencari siapa yang berhak menerima, itu tidak ada, tidak ketemu. Artinya apa? Artinya supply dan demand putus. Ya, supply dan demand putus. Di situ terjadi kegoncangan. Apa yang dialami, mohon maaf, saya sebut perusahaan energi terbesar di Indonesia, yang sekarang mengalami drop yang luar biasa. Karena apa? Karena supply dan demand-nya tidak jalan. Yang biasanya SPBU itu bisa jualan taruhlah 1000 kiloliter dan seterusnya, begitu demand tidak ada, transportasi tutup, maka permintaan menurun drastis. Akibatnya apa? Akibatnya di supply chain-nya ini pun juga berantakan. Yang berikutnya lagi, eksplorasi cyberspace menjadi keniscayaan. Kita mau tidak mau, kita harus memanfaatkan yang namanya cyberspace. Apa yang kita lakukan hari ini adalah karena dipaksa. Saya punya keyakinan, kita punya keyakinan,
Kalau tidak ada COVID, tidak ada case yang seperti sekarang, rasa-rasanya kita susah untuk diajak virtual meeting seperti yang sekarang ini. Jadi ini adalah pemaksa kita untuk melakukan perubahan. Oleh karena itu, yang terjadi juga pembelajaran yang terjadi, tradisi-tradisi, paradigma existing itu sedang dibongkar. Semuanya sedang mempertanyakan. Ya, tradisi itu kan dibangun atas habituasi, kebiasaan-kebiasaan. Oleh karena itu, pada saat ini sudah menjadi kebiasaan, maka yang harus kita selalu pegang adalah bedakan antara carrier dengan signalnya. Bedakan antara kendaraan dengan muatannya. Yang kita garap itu kan muatan. The way-nya itu, kendaraan itu bisa berubah. Karena sesuai dengan keadaan. Bisa jadi kita pakai truk, bisa jadi pakai pesawat, bisa jadi pakai ini. Tapi yang penting, substansinya itu bisa tetap jalan, tetap terbawa. Dari situlah, maka apa? Maka logical thinking, berpikir logis, ya, tentu tetap memiliki dasar-dasar keagamaan yang kuat, itu harus kita perkuat terus. Harus kita perkuat terus. Coba bayangkan, pada saat-saat COVID seperti ini, itu ada yang khutbah-khutbah yang sangat menarik untuk dicermati. Kenapa sampai kok takut sama corona? Takut itu sama Allah saja, nggak boleh takut sama yang lain. Ini kan kaitan dengan mindset. Ya, barang siapa yang kalau bertakwa maka nanti akan diberikan jalan keluarnya. Ya, dan seterusnya. Itu dalil semuanya benar. Tetapi menempatkan pola pikir terhadap dalil itu yang menarik. Padahal kan simple. Kalau di definisi yang paling sederhana, takwa itu kan menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Padahal Rasul sudah memberikan contoh. Kalau pas kena wabah seperti itu, yang di dalam tidak boleh keluar, yang di luar tidak boleh masuk ke dalam. Maka kalau kita mengikuti itu, berarti ini esensi dari takwa dapat kita. Nah, hal-hal seperti ini, yang saya sering menggoda, kalau ada khotib atau penceramah yang mengatakan, kenapa sampai takut sama corona dan takut sama Allah? Saya tidak usah pakai bawa coronanya, karena coronanya tidak kelihatan, saya bawa ular aja. Kalau sama ular sampai takut, loh kenapa sampai buat takut sama ular? Kok tidak takut sama Allah saja? Ini kan memotong logical thinking di dalam memaknai filosofi keagamaan. Yang berikutnya lagi, kita harus mereview kembali dan membuat suatu paradigma tradisi baru, new norm. Ya. Dan di dalam new norm itu, kesimpulan yang saya cari begitu, kesimpulannya harus ada koeksistensi, saling melengkapi, saling memperkuat antara nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai akademik, nilai-nilai keagamaan, dan nilai-nilai kebersamaan. Sehingga nanti akan ada yang namanya setting tatanan baru. Jadi ini ibaratnya resetting. Dalam resetting itu memperpendek gap, karena semuanya disuruh memelankan, macet, dan seterusnya. Maka gapnya itu akan semakin kecil, begitu gapnya semakin kecil, disparitasnya semakin kecil, ada probabilitas untuk saling balapan itu. Kalau balapannya itu jaraknya sangat jauh dan itu diterus-teruskan, maka nanti akan semakin jauh ketinggalannya. Tapi kalau yang di depan itu direm, suruh memperlambat, maka yang di belakang ini pun juga nanti gapnya akan semakin kecil. Oleh karena itu, Ibu-ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, saya muliakan, itu tadi pengantar. Itu tadi pengantarnya. Sekarang masuk di materi. Bahwa manusia itu kalau menurut saya, bukan menurut saya, yang saya pelajari, itu dimensinya dimensi keabadian. Ya, dimensi keabadian. Kenapa? Kalau kita pelajari manusia itu, diciptakan oleh Allah itu, mulai dari alam ruh. Mulai dari alam ruh, itu sudah ada yang namanya esensi manusia itu. Oleh karena itu, pada saat kita di alam ruh, itu kan ada pertanyaan ini, yaitu Al-A'raf 173. Alastu birabbikum qalu bala syahidina. Ini adalah deklarasi perjanjian kita pada saat di alam ruh. Kita tidak sadar sekarang, tidak tahu. Oleh karena itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kamu dulu sampai semua ini dulu pernah membuat deklarasi loh ya. Pada saat saya kasih pertanyaan alastu birabbikum, sampean panjenengan semua, kita semua jawabnya qalu bala syahidina. Ya, oleh karena itu jangan sampai nanti
panjenengan lali, lupa begitu. Habis itu kita masuk di alam rahim. Ya, alam rahim. Jadi apa yang sudah kita lalui, orang itu cenderung yang sudah dilalui itu lupa. Ya, tidak usah yang sangat jauh. Yang dalam alam dunia ini aja, kita kalau sudah 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 tahun sudah lupa. Itu oleh karena itu disuruh nyatet. Ya, catatannya dalam hal ini diberi dalam bentuk di dalam Al-Quran. Itu ada catatan-catatan supaya panjenengan semua nanti menjadi pengingat bahwa ini semua pernah kita lakukan. Nah, sekarang kita itu berada di alam dunia ini yang sekarang. Habis itu nanti sebagian di antara kita masuk dulu ke alam barzakh. Di sini menunggu dulu, ya, menunggu dulu. Di dalam kehidupan masih ada orang tua kita, mbah-mbah kita mungkin sebagian sudah masuk di sini, kita masih di sini. Baru nanti di wilayah kiamat ini semuanya pindah ke alam akhirat, masuk nanti di alam hisab, masuk nanti di alam pembalasan, dan seterusnya. Dan di dalam pembalasan inilah manusia itu hidup dalam surga ataupun neraka. Jadi manusia itu esensinya terus ada, cuman bentuk ekspresinya itu bisa berubah, bisa berbeda. Nah, kita sekarang ada di sini. Oleh karena itu, yang paling mahal adalah karena kita sudah di sini, maka yang harus kita persiapkan di sini menuju ke alam akhirat ini, ya, alam akhirat ini. Setiap masa transisi itu kritis, ya, dimanapun atau kondisi apapun, kalau itu transisi itu kritis. Oleh karena itu, kalau di dalam matematika ada namanya boundary value problem, itu persoalan yang tidak mudah pada saat daerah batas itu, ya, kritis. Lah, kunci atau sebagai paspor itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa yang bisa lolos di sini itu bawa paspor la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, aman di sini dia. Tapi kalau dia tidak punya paspor, tidak bawa paspor, meskipun masuk di sini, tapi tidak aman. Oleh karena itu, sekali lagi, ini adalah bagian dari yang harus kita persiapkan. Barang siapa, ya, yang pada akhir hayatnya itu menyampaikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dakhalal jannah, ya. Oleh karena itu, pada saat di alam kubur ini, barzakh ini, orang masih bisa bertransaksi dengan alam dunia, ya. Orang masih bisa bertransaksi. Ada transaksi yang sifatnya generik, umum. Oleh karena itu, doa kita kan Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala qiyai Muhammad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ini transaksi generik. Ya, semua kalau kita berdoa ini, siapapun yang muslim, mukmin dapat. Ya, hidup dan mati dapat. Tetapi ada yang transaksi yang sifatnya dedicated. Ilah hadratinya itu jelas, ya, kepadanya itu jelas. Salah satu di antaranya, ya, yang dedicated itu yang saya sebut dengan passive income, yaitu apabila orang itu sudah meninggal, maka putuslah amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang bisa mendoakan. Ini dedicated, ini passive income kita. Oleh karena itu, yang harus kita dorong, ini adalah passive income. Betapa nikmatnya orang yang memiliki passive income. Dia diam, dia terus dapat. Tapi kalau di sini generik, kita harus berlomba rebutan dengan yang lain. Oleh karena itu, yang penting bagi kita adalah memahami konteks waktu, konteks masa itu. Bahwa masa kini itu akan menjadi masa lalu, dan masa depan akan menjadi masa kini. Siapa yang tidak mau memikirkan masa depan, pada gilirannya dia tidak punya masa kini. Sehingga dalam konteks inilah kita menempatkan aktivitas-aktivitas kita itu. Ya. Terus salam empati. Kalau tadi itu disampaikan bahwa miftahul jannah itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya. Saya ambil dari Wahab bin Munabih, ditanya, bukanlah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Beliau menjawab, bala, tentu. Tetapi kunci itu ada giginya. Ya, kunci itu ada gigi-gigi kunci. Yaitu, oleh karena itu, meskipun dia punya kunci, kalau tidak ada gigi-giginya, tidak bisa masuk. Jadi kunci utuh itu ya kunci dengan gigi-giginya. Kalau dikunci digital dengan passwordnya, itu kunci digital. Nah, apa
kunci-kunci itu, ya, beliau menjawab kunci-kunci itu yang pertama adalah ada ilmu, ada keyakinan, ada keikhlasan, dan ada yang benar as-siddiq, al-muhabbah, kecintaan, ada al-inqiyad, dan al-qabul. Ini adalah mata-mata dari kunci tentang semuanya ini la ilaha illallah, tetapi ada mata kunci ini. Nah, kuncinya, mata-matanya ada 7 ini. Oleh karena itu, ada baiknya kita melakukan kontemplasi di Ramadan 1441 ini, dan setiap saat saya kira, saya mencoba merenungkan apa kesimpulan dari kontemplasi sekarang ini. Dan insya Allah mungkin sama dengan panjenengan semua. Kesimpulannya adalah defisit. Defisit kebaikan. Kenapa defisit kebaikan? Karena modal yang diberikan oleh Allah itu sangat banyak, tidak bisa dihitung, tetapi kebaikan yang kita berikan itu sangat bisa dihitung. Ya, sehingga ibarat kalau kita itu pinjam uang di perbankan miliaran rupiah, tetapi begitu kita terima uang pinjaman tadi itu, kita olah, kita buat bisnis, itu hasilnya cuma puluhan rupiah. Sehingga tidak mungkin bisa mengembalikan. Tidak mungkin bisa mengembalikan. Karena utangnya miliaran, hasilnya cuma 1.000, 2.000, dan seterusnya itu. Sehingga bagi orang yang sedang mengalami defisit, tidak ada cara lain yang terbaik. Yang satu minta ampun. Minta ampun Tuhan, modal yang panjenengan titipkan ke saya, ternyata saya tidak bisa mengelola dengan baik, sehingga malah rugi ini. Kan itu, minta ampun. Mesti itu. Nah, kita pun juga begitu. Minta ampun terus kepada Allah. Dan esensi dari doa-doa yang kita baca di Ramadan, semuanya esensinya adalah minta ampun. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu deretannya itu. Yang kedua, tidak hanya minta ampun, tetapi minta ampun dan juga mencari jalan bisnis baru yang keuntungannya tebal dan tahan lama. Itu. Jadi selain memohon maaf, kita cari bisnis baru yang untungnya tebal dan tahan lama. Dan disitulah muncul ini, ya. Ini bisnis yang tahan lama sekali. Ya, bisnis tahan lama ya ini, yaitu sedekah jariyah, ya, ilmu yang manfaat, dan anak yang soleh yang mau mendoakan. Ini bisnis yang tahan lama, yang tidak habis-habisnya. Ya, sampai kita meninggal pun juga ini tetap jalan. Ya. Nah, di antara sedekah jariyah ini, itu wakaf. Ini yang hartanya masih tetap dan nilainya pun juga sepanjang masa. Sehingga para ulama menafsirkan jariyah itu esensinya di wakaf. Karena barangnya tetap ada terus dan nilainya bertambah terus. Nah, ini ibarat kalau minta ampun. Ya, kalau kita minta ampun, jadi setiap orang muslim, ya, itu kan janjinya kan masuk surga. Ya, setiap baju itu masuk di rak baju ini. Tetapi kalau bajunya kotor, ya dicuci dulu. Ya, disetrika dulu supaya pantas di dalam rak ini. Tapi kalau sekali lagi, tidak elok kalau baju kotor-kotor ini langsung masuk di dalam rak yang rapi. Surga itu rak-raknya rapi. Nah, yang kotor-kotor yang gini nanti cuci dulu, disetrika dulu. Kalau kain jeans, ya setrikanya 5-10 kali supaya lurus begitu. Oleh karena itu, istighfar itu ibaratnya ya mencuci pakaian-pakaian kita yang kotor itu, ya, supaya nanti pantas dilebono di rak lemari itu. Ini menarik, ibu-ibu dan bapak sekalian yang saya hormati. Ujungnya kan kita itu pasti bertemu, ya, menuju pada Allah. Oleh karena itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi barang siapa kalau mau berjumpa dengan Tuhannya, maka perlu modal. Modalnya adalah amal soleh dan jangan mensekutukan Allah. Itu modalnya. Oleh karena itu, saya masuk di materi bab keduanya, bab ketiganya, mengelola kehidupan umat. Mengelola kehidupan umat itu layaknya mengelola rumah tangga. Setiap rumah tangga itu perlu aset produktif untuk menggerakkan rumah tangga. Kalau rumah tangga tidak punya aset produktif, yang macet telah di situ.
Aset produktif tadi itu bisa dipakai untuk operasional, bisa dipakai untuk pengembangan, dan bisa dipakai untuk cadangan, ya, sebagai buffer in case saat emergency atau ada anomali. Jadi barang siapa yang sekarang ini tidak punya tabungan, ya, tidak punya aset produktif, selesai sudah. Itu karena macet semua. Saya tidak bisa membayangkan, dan kita mungkin tidak pernah terfikirkan, masjid pun juga defisit. Masjid-masjid defisit. Dan masjid pun juga harus merumahkan yang namanya marbot atau pegawainya. Masjid Agung itu kira-kira sekitar 200 yang harus dirumahkan. Yang tadinya kita tidak terfikir. Manul Ilmi pun juga karena sumber utamanya dari kalengan itu, dan kalengannya tidak ada yang jalan, karena tidak ada jamaah, selesai juga. Di situ menunjukkan antara supply dan demand jalan. Bagi kita yang pengelola masjid, itu adalah supply-nya, memberikan layanan. Ya, tapi begitu demand-nya tidak ada, ya peraih juga. Di rumah sakit juga begitu, memberikan layanan kesehatan, tapi tidak ada pasien, ya selesai juga. Di kampus juga begitu, memberikan layanan pendidikan, tapi kalau mahasiswanya tidak ada, ya selesai juga. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan, keberlangsungan, interdependensi antara supply dan demand, saya kira mutlak. Nah, Ziswaf, terutama wakaf, ini aset produktif yang harus terus disosialisasikan, dimobilisasi, dan dikelola secara produktif. Masih ada waktu. Nah, ini ya Allah, ini luar biasa ini. Ya, ini penyesalan sejati itu kalau kita tidak bersedekah. Ya, itu di Al-Munafiqun ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas shalihin. Jadi sedekah itu dijadikan bargain, ya, untuk urusan kematian. Ya Allah, kalau Engkau bisa menunda sedikit saja waktu kematianku, aku akan bersedekah. Ya, aku akan bersedekah. Bukan aku akan sholat, aku akan apa-apa. Meskipun konteksnya memang tentang wa'anfiqu, tapi bersedekah. Jadi sedekah ini jadikan bargain untuk urusan kematian. Kematian itu kan urusan yang mahal sekali. Bargain itu harus setara. Kalau bargain tidak setara, akan ditolak. Bargain itu mesti nilainya setara. Oleh karena itu, bersedekah itu luar biasa. Nilai kesetaraannya. Sampai-sampai dijadikan sebagai bargaining power untuk urusan kematian. Dan aku termasuk orang-orang yang soleh, sehingga tidak ada ceritanya. Orang soleh pelit tidak ada ceritanya. Kalau dia masih pelit berarti belum soleh. Itu aja rumusnya. Itu. Jadi orang alim yang bakhil dibanding orang yang tidak begitu banyak tahu tapi dia loman, dermawan, masih lebih baik itu. Oleh karena itu bersedekah, loman, dermawan, saya kira bagian dari yang harus kita bangun. Ya. Wakaf ini esensinya saya kira panjenengan sudah sering mendengar. Jadi esensinya ada wakif, ya, ada wakif, ada harta wakaf, ya, ada yang bagian mengelola, nazir, dan ada mauquf alaih yang menerima manfaat, ya, yang menerima manfaat. Semuanya ini harus diikrarkan, ya, diikrarkan. Rumus ikrarnya biasanya kemaslahatan umat dan keabadian. Ini ikrarnya. Oleh karena itu yang harus kita perbanyak terus adalah jumlah wakif. Jumlah orang yang berwakaf itu harus kita perbanyak terus, ya, baik jumlahnya dan kita permudah transaksinya, gitu. Harta wakafnya pun juga kita mobilisasi jumlahnya dan diverifikasi, ya, dan kita permudah transaksinya. Alhamdulillah, yang terakhir beberapa bulan yang lalu sebelum Ramadanan, Badan Wakaf telah mampu mengumpulkan uang kira-kira 50, sekian M lah begitu, untuk kita berikan sukuk, ya, sukuk negara. Dari sukuk itulah ada hasil, terus akan mengalir. Dari hasilnya inilah kita pakai untuk bangun rumah sakit, demikian dan seterusnya. Jadi ibaratnya wakaf itu adalah harta abadi. Kawan-kawan di IPB di Bogor itu dia punya divisi, punya direktorat, namanya Direktorat Dana Lestari dan Wakaf. Dia terus bergerak mengelola itu, ya, mengelola itu. Dan hasilnya sebagian diberikan sukuk, demikian dan seterusnya. Kalau kita itu mengelola
tanah wakaf, kalau salah kelola, itu tanahnya masih ada. Ya, tapi kalau kita mengelola wakaf asetnya berupa uang, salah kelola, uangnya habis. Oleh karena itu harus ekstra hati-hati di dalam mengelola ini. Dan ujungnya orientasinya ada di mauquf alaih. Penerima manfaat itu harus semaksimal mungkin impact-nya. Saya kira ini tadi sudah saya singgung, ya. Wakaf kita jadikan sebagai lifestyle, ya, yaitu memberi itu sebagai kebiasaan dengan makom tertinggi, memberi, menerima, meminta, dan meminta-minta. Mudah-mudahan kita tidak sampai meminta-minta atau meminta paling tidak sampai di 1-2 ini, gitu. Ya. Terus lagi, nah ini yang membedakan antara wakaf dengan ziz, zakat, infak, sedekah. Ini bedanya paling simpel kayak begini, ya. Ziz itu zakat, infak, sedekah. Itu kalau dipakai di rumah tangga itu ibaratnya belanja operasional supaya rumah tangga itu jalan. Kalau di perusahaan namanya operational expenditure, OPEX, belanja operasional. Itu habis. Zakat itu ya setiap tahun habis. Oleh karena itu apa? Oleh karena itu setiap tahun ditetapkan nisabnya berapa dan seterusnya. Kalau sekarang 100 bisa jadi tahun depan 200. Oleh karena itu memang dihabiskan modelnya model begitu, ya. Nah, tetapi ini memang penting biaya operasional, karena kalau operasional tidak jalan ya macet juga. Nah, tetapi jangan dilupakan, yaitu yang belanja modal, capex, biaya investasi. Ya, kalau kita tidak punya biaya investasi, gaji kita itu habis kita pakai untuk operasional, begitu nanti ada gangguan sedikit, macet sudah. Karena kita tidak punya cadangan, tidak punya investasi, tidak bisa dikembangkan dan seterusnya. Sehingga wakaf ini esensinya adalah untuk pengembangan keumatan yang sifatnya jangka panjang. Nah, dua-duanya harus jalan dengan baik, yang operasional juga harus dijamin, tetapi jangan dilupakan yang wakaf, yang substansi, yang jangka panjang itu. Oleh karena itu, dua-duanya harus kita kelola dengan baik. Nah, memang sekarang saya ibaratkan urusan wakaf itu urusan seperti orang bangun tidur waktu subuh. Yang membedakan adzan subuh sama adzan zuhur sama adzan maghrib itu cuma satu aja, yaitu as-sholatu khairum minan naum. Yang lainnya sama semua. Artinya apa? Perwakafan itu baru bangun tidur. Ya, baru kita sadar itu. Terus kita ambil air wudhu, sekarang baru cuci-cuci sedikit itu, sudah agak melek sedikit, dan nanti insya Allah baru habis itu sholat jamaah. Kalau kita sudah sholat jamaah, maka ini akan luar biasa dan akan bisa meningkatkan kualitas dakwah kita, sekaligus meningkatkan kesejahteraan kita, sekaligus juga lebih bermartabat. Oleh karena itu, kalau lihat dari jumlah potensinya, saya kira luar biasa. Saya sampaikan di sini aja, di lompat aja. Jadi kalau dilihat begini rumusnya itu, kita itu kan populasi paling besar kan anak-anak muda. Ini populasi terbesar, ya. Populasi saya, Pak Udin dan seterusnya itu tinggal 16%. Nanti lama-lama habis ini, ya, gitu. Lama-lama habis. Yang paling besar itu yang di sini, yang jumlahnya hampir 84% itu ada di sini. Yang di atas 60-an itu ya tinggal 40-an lah, gitu. Ya sudah kecil, gitu. Oleh karena itu, yang menarik adalah kalau kita perhatikan karakteristik dari anak-anak muda sekarang itu social responsible. Dia itu punya tanggung jawab sosial sebenarnya, ya. Dan kalau kita lihat dari karakteristik orang Indonesia itu dermawan sebenarnya. Nah, ini hasil yang dilakukan oleh charity, ya, World Giving Index tahun 2018, 2019 juga hampir sama, ya. Sehingga apa? Sehingga kalau kita gabungkan, kalau ada orang Indonesia yang milenial itu mestinya dermawan. Karena karakteristik orang Indonesia dermawan, karakteristik anak muda juga punya tanggung jawab sosial, maka dia itu mestinya di sini. Sehingga kalau ada anak muda yang pelit, maka ini outlier, perkecualian. Ini outlier ini. Jadi tidak mungkin ada anak muda Indonesia pelit. Itu berarti kalau ada, berarti dia kecualian. Umumnya dia mesti keloman, mesti dermawan. Ini saya lompatin. Nah, ujung-ujungnya ibu-ibu dan bapak sekalian, di dalam mengelola aset wakaf,
itu harus terus dicari terobosan-terobosan baru. Ya, dicari terobosan-terobosan baru. Trop yang lama, nilai-nilai yang lama, kayak apapun dia punya batasan. Ya, punya batasan. Lilin dia apapun ya tingkat terangnya seperti itu. Ya, sudah meskipun pakai continuous improvement, notok sampai di situ. Sehingga di dalam mengelola tidak hanya wakaf, tapi mengelola apapun begitu harus cari terobosan. Ya, yang sifatnya inovasi-inovasi. Ya, kalau saya pinjam kaidah ini, al-muhafadzatul al-qadimus sholih, itu yang ini, continuous improvement, tapi kita harus mencari yang baru, yang lebih baik, yaitu inovasi-inovasi. Tapi saya sering nyandain, ini tidak berlaku di urusan rumah tangga. Mempertahankan yang lama, yang masih baik, dan mencari yang baru, yang lebih baik. Saya tidak berani pakai kaidah itu untuk urusan rumah tangga. Urusan yang lain, bolehlah begitu. Nah, silahkan kalau ada yang berat, silahkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya, saya kira bersedekah itu awalnya berat. Apapun yang sifatnya kebaikan itu hampir pasti awalnya berat. Tetapi itu kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi ringan. Akan menjadi ringan. Eksperimen tentang tikus yang dilakukan oleh MIT tahun 90-an dan saya bacanya di sini di Power of Habit ini di sini ada tikus, dimasukkan lorong, di sini ada pintu, di sini dikasih coklat, tikusnya ini di kepalanya direkam otaknya untuk mengetahui brain activity. Begitu dimasukkan sini, awal-awal saya dapat, terus dimasukkan lagi, saya diulang-ulang sampai banyak kali, kesimpulannya ini. Nah, kesimpulannya. Pada awal-awal, amplitudo dari aktivitas otak itu, otaknya tikus, itu tinggi amplitudonya. Artinya apa? Tikus mikir. Ya, tikus mikir. Tetapi setelah berulang kali, amplitudonya rendah, tikus gak dimikir. Karena sudah menjadi kebiasaan, ini tikus loh ya, masuk awal dikalami tikus. Gitu. Jadi oleh karena itu pada saat kita memulai satu kebaikan berat memang berat, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi ringan. Di situ berarti kita punya stok energi. Nah, stok energi ini kita pakai membuat kebiasaan baru lagi. Awalnya berat menjadi ringan, terus berarti kita punya stok lagi, kita pakai membuat kebiasaan baru lagi. Sehingga dalam hidup kita itu punya kebiasaan-kebiasaan baik semakin banyak. Orang baik itu orang yang memiliki akumulasi kebiasaan baik yang semakin banyak. Orang yang tidak baik itu orang yang tidak punya tradisi kebiasaan baik. Dia tidak punya kebiasaan baik. Mulai makan, berkawan, dan seterusnya. Semuanya tidak ada yang baik, maka itu orang yang tidak baik. Tapi kalau orang itu punya akumulasi kebaikan yang banyak, mulai makannya baik, cara kerjanya baik, semuanya baik, maka itulah paling gampang definisi orang baik itu. Akhirnya, saya kira prinsip dasarnya itu one gift for many generation. Jadi sekali kita berikan, maka itu akan selamanya untuk generasi. Jadi jargon harta tidak dibawa mati, saya bilang sudah bukan saatnya. Harta dibawa mati kalau itu diwakafkan. Itu. Demikian Mas Diki, terima kasih banyak. Saya mohon maaf kalau ada yang khilaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak No atas informasinya yang luar biasa. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa raise hand atau bisa juga ditulis di chat. Ya, sambil menunggu pertanyaan, mungkin saya bacakan dulu beberapa ringkasan dari yang tadi sudah disampaikan. Jadi yang pertama, kalau kita ingin memulai bisnis yang tahan lama, itu ada 3 cara, yaitu lewat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Salah satu sedekah jariah adalah wakaf, dan ini akan menjadi passive income untuk kita di kemudian hari. Jadi yang tadi sudah dijelaskan cukup detail oleh Pak No. Monggo, barangkali ada yang mau didiskusikan. Oh ya, ada Pak Gunawan. Ya, Pak Gunawan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Matur suwun Pak No. Ini kajiannya pagi ini. Pak No, kami mohon izin, apakah boleh untuk meminta PPT-nya Pak di-share Pak?
untuk dipelajari lagi. Iya. Itu sudah saya jawab di chat, ya, monggo dengan senang hati. Oleh karena itu nanti email dari si panitia, kawan-kawan panitia, mohon saya diberikan. Nanti saya upload di situ aja, saya berikan di situ, sehingga bisa dibagikan ke panjenengan semua. Oke, matur suwun ngatur mawon. Suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, monggo Pak Jupri. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak No. Dingapunten. Paparan tadi kan cukup jelas bahwa harta itu dibawa mati. Yang jadi persoalan pada konteks pemaksaan kepada individu atau diri sendiri itu kan menjadi tidak mudah kalau tidak ada dasar-dasar pada dirinya bahwa ini akan dihitung, akan dimainkan pada saat kita meninggal nantinya. Nah, kesadaran seperti ini kan tiap individu punya perbedaan-perbedaan. Bagaimana untuk meningkatkan diri atau orang lain menyadarkan bahwa ini loh, sampai-sampai meninggal pun tadi jenengan mengatakan ayat Al-Quran pun sudah berfirman Allah bahwa sedekah itu menjadi bargaining. Nah, umat ini masih banyak yang tidak menyadari tentang itu. Saya masih ingat bagaimana dulu Prof. Gimin menjadi panitia pembangunan Masjid Manurul Ilmi, dan saya salah satu anggotanya waktu itu. Dikumpulin para jamaah itu yang menjadi panitia. Coba kalau kalian nanti dapat gaji 5 juta, berapa uang diri kalian semua itu? Semua menjawab, ya 5 juta. Enggak, katanya Profesor Gimin. Lalu yang bagaimana? Ya sih bokekno itu temu. Karena yang dimakan, bukan, yang disimpan belum tentu, dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana menyadarkan diri atau umat ini segera untuk menyadari bahwa harta itu ya semek ngono tok. Justru yang diberikan itu yang akan menjadi milik kita. Ngapunten, matur nuwun. Saya kira satu-satu ya. Iya. Satu-satu dulu. Jadi, yang pertama tadi untuk urusan PPT, monggo saya diberi di mana alamatnya, si emailnya aja nanti saya masukkan di situ, monggo silakan di share. Yang kedua, di sini juga begitu, ada pertanyaan-pertanyaan yang saya susah menjawab. Oleh itu nanti saya kembalikan ke panjenengan semua juga saling mencari jawaban, karena menyangkut hukum, misalkan aja anak yang soleh, terus gimana dengan hukum program KB, nanti itu Pak Mustahim lah yang jawab, itu hukum KB itu gimana gitu. Ya, monggo silakan. Tapi ya esensinya apa yang kita miliki harus kita kelola dengan baik. Yang kedua, yang Pak Suhar Jupri tadi, memang kata kuncinya di kesadaran. Dan di kesadaran itu ada 3 wilayah sebenarnya untuk menumbuhkan kesadaran itu. Yang pertama adalah wilayah logika. Bagi kita yang tidak punya keyakinan bahwa setelah kematian, setelah kehidupan ini ada kehidupan baru, ya, saya menyebutnya tidak kematian, tapi kehidupan baru. Sehingga hanya pindah domain saja. Kita tetap ada terus, ya, tapi domainnya yang berbeda. Itu seperti tadi yang di alam ruh, itu domain ruh. Habis itu masuk di rahim, domain rahim. Nah, sekarang kita ada di sini, domain dunia. Habis itu masuk di domain barzakh, masuk lagi di domain yang lain. Sehingga seluruh siklus ini kalau kita yakini, ya baik pakai logika, ya, maka saya kira itu modal untuk menumbuhkan kesadaran. Tetapi itu saja tidak cukup. Ada modal yang lain, yaitu modal hati. Itu. Di modal hati inilah pentingnya kita harus diajarkan kepada kita semua untuk terus ya melihat fenomena yang ada di alam ini. Bahwa orang itu habis ini mati juga, habis ini mati juga, habis ini mati juga. Dan dengan konteks yang besar tadi itu, setiap kita pindah domain mesti ada modal. Ya, ada modal yang harus kita siapkan. Begitu kita tidak punya modal yang kita siapkan, ya terus gimana hidup kita nanti tidak punya modal. Sehingga apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari perjalanan yang di setiap domain tadi ada modal, dan seterusnya. Tetapi itu saja juga tidak cukup. Karena orang untuk sadar, baik secara fikir maupun secara hati, itu juga ada yang namanya kata kunci
petunjuk. Oleh karena itu kita tidak boleh lupa untuk terus menerus berdoa pada Allah, ya. Doanya itu bisa umum, bisa juga yang sangat khusus. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau tanamkan pada hati kami untuk mencintai orang-orang duafa, mencintai orang-orang yatim, anak-anak yatim, mencintai orang-orang yang sedang sulit. Karena untuk membantu itu sama sekali tidak mudah. Karena menganggap bahwa ini adalah harta saya yang kerja, saya yang luar biasa berkeringat dan seterusnya, kok enak tak kayak sampean, ya kan? Tetapi kalau itu sudah munculnya dari rasa cinta, jangankan yang kita miliki, seperti yang kita miliki, yang kita kerja untuk anak istri kita, itu kan karena kita mencintai. Tetapi kalau kita tidak mencintai anak istri kita, hartanya dikasihkan ke yang lain lagi, kan begitu. Yang siapa yang dicintai, dia akan dapat lebih banyak. Gitu. Oleh karena itu, kombinasi antara eksplorasi akal, logika, terus memperhalus hati dengan cara melihat nilai-nilai kemanusiaan yang berkembang di masyarakat, dan selalu memohon kepada Allah agar diberikan petunjuk, bimbingan untuk mencintai orang lain, demikian dan seterusnya. Saya kira itu Pak Suhar Jubri. Monggo yang lain. Halo. Ya, terima kasih. Ya, halo. Ya, terima kasih. Pak Noh. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Apa? Mursyid. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Noh. Pak Noh, semoga tetap sehat. Pak Noh ini sebagai ketua Wakaf Nasional kebetulan. Pak Noh, pertanyaan saya sedikit saja Pak Noh. Jadi permasalahan yang ada di sekitar sekarang adalah bagaimana atau untuk merubah fungsi. Misalkan saya mewakafkan musola, pingin itu jadikan musola, tapi dirubah menjadi mau jadi madrasah, mau jadi apa, itu yang pertama. Yang kedua, juga ada yang sampai sekarang di masyarakat itu sudah diwakafkan, tapi terus dijual atau diminta lagi oleh ahli waris, itu permasalahan di lapangan. Terus Bundi, matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih. Oleh itu urusan aset itu tidak sekedar urusan niat, ya, tidak sekedar urusan niat, apalagi yang terkait dengan wakaf yang jangka panjang. Maka dari situ transaksi perwakafan kemuliaan tadi itu harus dituangkan dalam bentuk akad. Akad itu ujungnya nanti menjadi akte. Jadi ada deklarasi. Jadi kalau panjenengan berwakaf itu tanah misalkan gitu, maka itu ada didaftarkan ya di di KUA, dan disitulah nanti akan ada surat keterangan bahwa Pak Mursyid telah mewakafkan taruhlah 1000 meter persegi. Begitu masuk di catatan KUA tadi itu, maka ini masuk dalam lembar negara, ya, itu lembar negara. Karena orang bisa jadi orang tuanya itu bagus, tapi anak cucunya mulai dia terfikir. Karena begitu melihat tanahnya yang dulunya itu ada di paling pojok, yang tidak ada nilainya, tapi perkembangan zaman, kok jadi miliaran gini? Diuripi tambah soro kok nah, baru disitulah. Memang real case-nya begitu Pak Mursyid. Oleh karena itu, di Badan Wakaf itu juga ada advokasi, yaitu pembelaan-pembelaan. Kalau ada kasus misalkan aja tanah wakaf terus dijual atau di ini dan seterusnya, bahkan tidak hanya dijual, dirislah pun, ya dirislah. Karena tanahnya tadinya di sini, tapi karena ada ada jalan tol dan seterusnya, akibatnya tanah ini kan tidak mungkin di situ terus. Oleh karena itu dirislah. Dirislah pun juga ada undang-undang, ada peraturan dan ada kaidah yang diterbitkan oleh MUI atau Dewan Syariah Nasional. Oleh karena itu, sekali lagi, catatan itu menjadi penting. Ya, menjadi penting. Bukan berarti kita ingin sok supaya diketahui orang. Enggak, ini untuk mengamankan aset yang kita catatkan tadi itu sebagai wakaf yang untuk selamanya, karena memang wakaf tidak boleh diwariskan. Ya, wakaf tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan, tapi ya tetap wakaf itu sudah menjadi milik umat. Saya kira itu. Dan di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada. Iya, ini ada yang presiden juga Pak Nuh, dari Pak Iwan Fanani.
Monggo silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pencerahannya Pak Nuh untuk wakafnya. Sepertinya kalau wakaf itu yang diinginkan adalah apa yang dia telah berikan itu nanti jadinya seperti apa. Jadi konteksnya sepertinya transparansi daripada perubahan-perubahan dari apa yang diberikan dan menjadi apa, itu sepertinya sesuatu hal yang diinginkan. Jadi rasanya umat ini akan merasa bangga lah kalau apa yang diberikan itu telah menjadi apa. Ya. Nah, bagaimana Pak Nuh untuk memperkuat transparansi ini, terutama transaksi yang di wakaf ini? Mungkin itu pertanyaannya, Prof. Nuh. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Iwan. Jadi gini, itu ada namanya pilarnya itu kan wakif, ya, nazir, harta wakaf, dan mauquf alaih. Mauquf alaih ini yang akan menerima manfaat dari pengelolaan aset wakaf tadi itu. Nah, yang paling sering orang itu tertarik kalau mauquf alaihnya ini jelas. Jadi saya berwakaf itu untuk apa? Oleh itu biasanya kita buat project based, yaitu ada project keumatan. Oh, ini saya kok menarik, saya pakai ini, saya salurkan di situ, saya pakai ini dan seterusnya. Memang semuanya dikemas dalam bentuk kemaslahatan umat, kemaslahatan umum. Tetapi dengan munculnya tadi project based, orang akan semakin tertarik. Contoh yang kita kelola yang tadi yang saya sampaikan, kami kumpulkan terus, dapat 50-an M, kita masukkan, kita berikan sukuk, ya, dengan jasa kira-kira 6-7%, maka kita akan dapat tiap bulan itu, ya kira-kira bisa dihitung lah 50 M kali 6% dan seterusnya. Hasil tadi itu, hasil jasanya tadi, pengelolaan tadi itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk bangun rumah sakit mata yang ada di Serang. Dan rumah sakit ini memang meskipun dia tidak punya BPJS, sepanjang dia itu orang miskin dan seterusnya, kita layani semua. Memang tujuannya untuk itu. Nah, dari situlah orang berbondong-bondong. Oh iya, saya tak kepingin 100.000, 1 juta. Tapi yang kemarin tidak model retail, tapi kemarin model korporat, sehingga cukup dari kira-kira 10 orangan begitu bisa ngasih wakafnya itu. Jadi kelemahan kita memang itu belum kuatnya project based yang real ini. Begitu kita punya project based yang real, maka orang akan senang itu berwakaf itu, akan senang karena hasilnya nampak. Yang kedua, dengan asosiasi atau ikatan akuntansi Indonesia IAI, kita sudah menerbitkan standar akuntansi khusus untuk perwakafan, karena terutama wakaf uang. Karena ini akan menjadi persoalan yang rumit, bahkan akan menjadi fitnah yang luar biasa di belakangnya kalau sistem pelaporan, sistem pencatatan dan seterusnya tidak punya sistem yang bisa diakui oleh yang namanya asosiasi ikatan akuntan tadi itu. Alhamdulillah sudah ada sistemnya sendiri, sehingga model pencatatan, model ininya dan seterusnya itu sudah ada standar yang bisa diaudit begitu. Saya kira itu Pak Iwan, dan yang paling penting saya kira tiada hari tanpa berwakaf, ya, tiada Jumat tanpa berwakaf. Wakaf yang paling gampang adalah wakaf uang, yang paling gampang. Nah, di Manul Ilmi juga ada yayasan, masukkan saja di rekening situ, bismillah, mudah-mudahan dengan wakaf 10.000, 100.000 dan seterusnya ini, itu akan menjadi bagian dari investasi kita. Begitu yang kita keluarkan nanti pasti itu akan diri. Saya punya prinsip hidup itu seperti di dom, masuk di dom begini, ya. Kalau kita nyampaikan A, pantulannya itu A. Kalau kita ngomongnya B gitu, nanti pantulannya juga B gitu. Sehingga apa yang kita keluarkan kalau itu kebaikan, maka akan kembali kebaikan lagi. Tapi kalau apa yang kita keluarkan itu kemudorotan, maka nanti akan kemudorotan akan kembali ke kita.
Sehingga tidak ada cara lain kecuali kita berbanyak kebaikan-kebaikan itu, ujung-ujungnya kebaikan itu akan kembali pada dirinya. In aksantum aksantum, itu kan dasarnya. Gitu. Ini nanti Mas, yang pertanyaan-pertanyaan ini nanti di save saja, ya di save. Terus habis itu mohon bisa di email ke saya, ya savingnya apa, pertanyaan-pertanyaan itu, dan nanti bisa saling kita lengkapi apa yang bisa saya jawab, ya saya jawab. Kalau ada yang ketepatan saya, mohon maaf banyak. Begitu. Oh iya, iya Pak Noh. Nah, ini tadi ada yang raise hand, Pak Arif Abdurrahman. Jadi tanya atau tidak? Oh, atau ya, monggo Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Noh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Noh tentang potensi wakaf. Ini yang ingin saya tanyakan, memang potensi anak-anak muda dermawan ini kan sangat banyak sekali ya Pak Noh. Cuma kan memang terkadang anak-anak yang muda ini kan masih relatif minim dananya. Apa yang kira-kira kiat-kiat dari Pak Noh untuk anak-anak muda ini agar bisa bersemangat dalam berwakaf? Apalagi kan sekarang ada wakaf tunai dan non tunai. Terus yang kedua Pak Noh, ini kalau yang sebagai pengurus wakaf ini bagaimana cara kita mengelola profesionalisme untuk menjaga amanah wakaf dari umat niki? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Arif, istri sampean kerja di RSUA ya? Yes. Oke, soalnya kapan saya ke RSUA ketemu orang itu istrinya kerja di sini Pak gitu. Baik, jangan dilihat besar kecilnya terlebih dulu apa yang kita keluarkan, tetapi kebiasaannya itu yang menjadi mahal. Ya, kebiasaannya itu yang menjadi mahal. Oleh karena itu, bagi anak-anak mahasiswa karena memang penghasilannya ya segitu-gitunya kiriman dari orang tua, itu maka saya kira keluarkan aja Rp5.000, Rp10.000, tapi yang paling mahal adalah membentuk habituasi, menjadikan dirinya sebagai bagian dari proses untuk pembiasaan. Karena kalau sudah biasa itu tidak ada barang sulit. Kalau sudah biasa, bahkan kebiasaan tadi itu kadang-kadang kita pertahankan betul kebiasaan tadi itu karena memang sudah bagian dari kebiasaan itu. Oleh itu yang kita bangun adalah pembiasaan. Yang kedua, ya memang harus belajar tidak boleh berhenti. Itu harus terus begitu, termasuk kawan-kawan nadir itu harus belajar terus. Ya kita cari siapa nadir yang paling bagus, apa sih kiat-kiatnya dan seterusnya. Tidak cukup hanya training dalam arti pengetahuan, tetapi juga harus ada praktek-praktek yang langsung bisa dilihat. Ternyata ragam betul, dan itu hampir semuanya anak-anak muda yang mengelola perwakafan itu. Oleh karena itu tidak usah khawatir, sepanjang kita terus-menerus mau belajar, insya Allah akan ada sesuatu yang baru. Tapi begitu kita berhenti belajar, selesailah apa yang kita ketahui itu, karena bisa jadi sudah expired begitu. Nah, untuk menutupi expired itu harus ada continuous pembelajaran dan seterusnya. Saya kira itu, Mas Arif, ya. Matur nuwun. Baik, ada lagi. Ada yang raise hand lagi ini Pak. Dari mahasiswa kelihatannya. Mas Muhammad Naufadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufadillah. Saya mahasiswa ITS dari jurusan teknik informatika. Mau bertanya, ini kan Mas Noval, tolong diketik, saya tak izin sebentar ya, 2-3 menit, tak izin sebentar. Oke. Monggo saling sharing di antara panjenengan, saya tak izin sebentar. Oke. Monggo Pak Diki. Ya. Pak Diki. Rangkumannya yang tadi gimana? Rangkumannya, iya. Tadi yang pertanyaan saya nggak sempat ketik. Tapi kalau rangkumannya tadi yang pertama, jadi
pertama kita harus bersyukur, karena ketika bersyukur maka nikmat kita akan ditambah. Kemudian yang kedua, kita juga perlu untuk mempunyai rasa bangga, karena ketika kita mempunyai rasa bangga, maka itu akan menumbuhkan kesetiaan. Dan yang ketiga, juga hal yang penting yang lainnya adalah prestasi, karena ketika ITS misalnya berprestasi, maka kita akan semakin memiliki ITS itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah orang alim itu adalah orang yang paham dengan bahasa isyarat atau sinyal. Jadi kita harus berusaha untuk mencari hikmah di balik segala sesuatu, termasuk adanya COVID-19 ini. Jadi di sini ada dua hal yang bisa kita lihat. Jadi ada perubahan dari how to growth, bagaimana untuk berkembang, menjadi how to survive, bagaimana untuk tetap bertahan. Sehingga ketika nanti sudah selesai, maka yang paling cepat recovery, maka dialah yang berpulang besar untuk menjadi leader atau pemimpin. Hal-hal yang lain dari COVID-19 adalah ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, ketahanan sistem kita sedang diuji dari beberapa segi, yaitu sosial, ekonomi, pendidikan, kultur, tata kelola, dan lain-lain. Yang kedua, kita juga membongkar tradisi yang sudah ada dengan yang baru. Dan yang ketiga, kita harus mereview yang sudah ada dan mengembangkan tradisi baru untuk sesuai dengan keadaan yang sekarang ini. Hal berikutnya adalah perjalanan alam kehidupan manusia, dimulai dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, yaitu sekarang, kemudian alam barzah, kiamat, hisab, dan juga pembalasan. Yang penting adalah ketika kita bertransisi dari alam dunia ke alam barzah, kuncinya adalah kita mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga kita menjadi golongan dari umat muslim yang akan masuk surga nantinya. Ya, mungkin itu kesimpulan dari yang tadi, ringkasan dari yang tadi sudah disampaikan. Monggo Pak Nuh, ini. Terima kasih pertanyaan Mas Noval. Ada lagi siapa? Monggo. Mas Muhammad mau menyampaikan, tadi mungkin belum disampaikan. Ini Pak Dianarto nih. Pak Dianarto, monggo. Monggo Pak Dianarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Nuh bisa ketemu kembali, dan pagi ini rasanya ada siraman dahsyat ya. Karena melihat perjalanan hidup tadi, kayaknya kita penjelasan Pak Nuh kita optimis dengan wakaf dan lain-lain. Cuma ada kekhawatiran saat ini Pak Nuh, saya khawatir wakaf nasional Bapak pimpin sudah menghimpun tanda petik untuk keberlanjutan umat sekian miliar, tahu-tahu dipinjam untuk pembangunan infrastruktur, kira-kira bagaimana itu? Yang kedua, ada tadi pertanyaan yang membedakan mahasiswa yang ingin mewakafkan. Pak Nuh sampaikan juga hal yang terkecil bisa, mungkin dari teman-teman ilmi bisa memfasilitasi, karena saya lihat hari ini Pak Nuh presentasi sudah 207 orang yang ikut serta. Dalam artian fasilitasi dalam bentuk rekening wakaf atau apa, jadi mahasiswa sampai ke atas bisa mensupport masuk ke wakaf tersebut. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dian. Jadi kita di dalam mengelola aset wakaf, ya, karena salah satu karakteristik dari wakaf itu dana harta wakaf atau aset wakaf itu tidak boleh berkurang nilainya, ya, tidak boleh berkurang nilainya. Oleh itu ada kehati-hatian yang sangat luar biasa untuk mengelola aset wakaf uang. Ya, tadi sekali lagi kalau tanah salah kelola itu tanahnya masih ada, ya. Tapi kalau uang salah kelola bubar. Misalkan aja karena kita ngejar gain margin yang tebal, sehingga kita tempatkan di taruhlah lembaga-lembaga pengelolaan uang dan seterusnya, termasuk di asuransi,
Begitu asuransinya jebol semua itu. Nah, harta wakafnya kan amblas. Nah, oleh karena itu kita punya guidance ya, di dalam mengelola aset uang ini, selain prinsip kehati-hatian, tadi yang jamin haruslah negara. Ya, haruslah negara. Oleh karena itu kita kelola, kita berikan sukuk, dan sukuk itu syar'i. Sukuk syar'i itu dikenal yang menjamin adalah negara. Karena yang menjamin negara, maka probabilitas untuk bangkrut kecil. Kan rasanya sangat kecil lah begitu. Oleh karena itu, uang-uang yang kita kumpulkan, kita belikan sukuk. Dan sukuk itu yang paling aman, keamanannya yang pertama karena menjamin itu negara, yang kedua syar'i, ya, tidak ada kaitan dengan urusan dikhawatirkan kawan-kawan riba dan seterusnya. Dan yang ketiga, marginnya relatif baik. Dibandingkan deposito, sukuk jauh lebih bagus dibanding dengan deposito. Dan di sukuk itu tidak kena pajak. Ya, oleh karena itu bagian dari kehati-hatian. Mas Noval, ini pertanyaan setelah dijelaskan manfaat wakaf, apakah terdapat keuntungan secara individu? Jadi begini, wakaf itu, jadi terus terang begini, saya itu kan tadinya tidak paham urusan wakaf itu, ya. Tapi gara-gara ditakdirkan harus jadi ketua badan wakaf, saya belajar, saya sinau, posisi wakaf itu sak janjani dan seterusnya. Jadi secara umum begini, wakaf itu ada yang permanen, ada yang temporer, ya. Jadi kalau panjangan wakaf uang misalkan 100 juta, ini bisa permanen, artinya selamanya sudah saya berikan ke nazir, atau bisa juga temporer. Temporer ini 5 tahun ya, nanti 5 tahun saya minta lagi, boleh, ya, itu boleh. Yang kedua, saya wakaf ya 100 juta, tetapi kan saya masih punya tanggungan yang biasa saya beri, yaitu anak-anak yatim, misalkan begitu, sehingga saya masih butuh taruhlah 2 juta setiap bulan, misalkan begitu. Apakah boleh nanti dari uang yang panjenengan wakafkan dan di situ ada hasilnya, maka hasilnya ini itu ada sebagian yang kembali ke panjenengan untuk taruhlah tadi itu anak yatim atau apapun yang menjadi mauquf alaih panjenengan itu. Apakah boleh? Boleh juga begitu. Jadi sangat-sangat fleksibel, tetapi semuanya dibingkai dalam bingkai kemaslahatan. Sepanjang kita bermainnya itu di wilayah kemaslahatan, maka di situ pasti ada kemanfaatan. Itu. Tapi kalau keluarnya ini dari rezim ya, bukan kemaslahatan, maka pasti itu nanti akan merusak. Oleh karena itu, sepanjang masih vektornya, unit vektornya masih di dalam domain kemaslahatan, saya kira itu masih positif lah. Tinggal tempatnya di sebelah sana, tempatnya sebelah sini dan seterusnya. Tapi kalau melihat domain besarnya kan masih oke. Jadi begitu panduan di wakaf itu sangat fleksibel, ya, sangat mudah, dan yang penting semangat untuk menanam itu loh. Keyakinan bahwa apa yang kita tanam itu kan nanam sebenarnya. Yang kita tanam itu insya Allah akan tumbuh besar, ya, tumbuh besar. Para petani dia kan ngumpulin itu padi yang paling bagus, ya, yang paling bagus dan dijadikan benih, dia rela untuk nyebarkan. Ya, nyebarkan. Kenapa dia berani atau rela untuk menyebarkan 1 kuintal dan seterusnya begitu? Karena dia punya keyakinan bahwa benih padi yang 1 kuintal tadi saya sebarkan, insya Allah jadi sekian ton. Keyakinan itu yang menyebabkan petani kenapa dia mau menebarkan benih tadi itu. Benih selalu dicari yang terbaik. Itu filosofi dari petani. Kalau petaninya tidak punya keyakinan bahwa ini nanti akan tumbuh, maka dia tidak akan nanam padinya itu. Lebih bagus dimakan aja langsung begitu. Saya kira itu. Matur suwun semuanya, semangat, selamat berjuang, dan sekali lagi ini 200-an yang ikut, saya kira luar biasa, ya. Sehingga kalau ini bisa kita jadikan tradisi, itu dari sisi biaya pun juga sangat murah. 1 jam itu ekivalen dengan 10 giga,
atau 1 giga ya. Dan itu 1 giga, 1 jam itu ekuivalen dengan 1 giga, 1 giga ekuivalen dengan Rp10.000. Kira-kira begitu. Jadi yang acara kayak begini itu spendingnya kira-kira Rp10.000 per orang, dan itu sama dengan es 1 gelas lah begitu. Oleh karena itu selamat menyiapkan buka puasa meskipun masih agak lama ya, dan selamat nuzul Quran ya. 17 Ramadan, mudah-mudahan ini pun juga menjadi bagian menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Saya kira itu, kecuali kalau ada lagi. Silakan ke Mas Diki. Ya. Apa? Mohon maaf mengganggu. Ini saya mau mengucapkan terima kasih. Oh ya. Seperti jawabannya. Matur suwun Mas, sama-sama. Oh ya, karena sudah melebihi waktu, maka majelis ini kita akhiri. Agar lebih berkah, maka akan kita tutup dengan doa. Monggo Pak Nuh, tutup dengan doa. Pak Wahyudin. Halo. Iya, Pak Nuh Dewi. Hitungannya Pak Nuh Piyambak. Sampean, sebagai tunggal. Oke, kita akhiri kajian subuh pagi ini dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulqa wal khatimi lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Amin. Afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Amin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa' lahum ad-darajat wa dha'if lahum al-hasanat wa kaffir anhum as-sayyi'at. Rabbana fir lana dzunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Amin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma habib 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Amin. Inna wal 'afa 'inda al hisab. Amin. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa sattarta wa la dhallan illa hadaita ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت الرب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة السر الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين